Saya dengan Dewa Adi, saya sebagai trader juga sebagai investor, yang dimana saya sudah menekuni dunia trading ini kira-kira kurang lebih 4 tahunan lah. Wow, lama banget ya, luar biasa. Kalau sudah sebelahnya? Saya dengan Andre. Kebetulan saya wakil pialang, yang pialang dari Bursa Berjangka Indonesia. Jadi saya salah satu WP yang masih aktif dari 2018 kemarin. Kebetulan saya dari trader juga dari 2009, 2006 untuk saham lokal. Oke, keren banget. Saya duduk dengan bapak yang luar biasa, tentunya sudah senior banget ya. Belum juga sih. Belum. Kita sama-sama masih belajar. Oke, kita di sini maunya sharing-sharing nih Pak tentang gimana sih forex itu seperti apa, baik atau tidaknya. Nah, saya pengen tahu nih, pertanyaan pertama boleh nggak saya bertanya sama Bapak Andre dulu deh kalau gitu. Apakah forex itu halal Pak? Nah ini, forex di Indonesia ini memang terbenturnya pasti dengan halal tidak halal kan, betul. Kebetulan dari MUI sebenarnya sudah mengeluarkan fatwa itu nomor 23 atau 28 kalau nggak salah 2012 atau 2002 kemarin. Itu sebenarnya forex tetap halal karena dia perdagangan. Sifatnya tidak mencari keuntungan, bukan mencari keuntungan tapi berdagang. Nah di sana memang ada beberapa ketentuan. Jadi coba aja dicari di MUI, di Google itu ada pasti bahwa dari perdagangan forex itu sebenarnya halal karena berdagang gitu. Kita jual beli betul lah. Jadi bukan seperti menggandakan, meribakan itu bukan. Nah, seperti itu. Berarti tetap halal karena masih ada perdagangan. Berdagang. Nah, selanjutnya untuk ke Bapak Dewa Adi, kenapa kok forex naik turun bisa untung Pak? Nah, banyak nih orang nanya kok bisa untung di situ, padahal kan itu cuma jual beli, perdagangan di luar seperti apa? Kenapa? Segmen market forex ada dua, pertama yang real sama non real. Kalau kita berdagang forex real itu seperti kita membawa dolar ke money changer. Oke. Yang kedua ini adalah derivatif. Jadi derivatif ini terletak pada second marketnya. Second market yang dimana kita melakukan analisa berdagang di buy or sell mata uang. Jadi misalkan kita ini trading nih, contoh kita sekarang Euro USD contoh ya. Ini sekarang lagi naik nih trennya. Kita jual, kita melakukan open position buy perdagangannya untuk Euro USD. Nah, terus harga yang kita lakukan position buy tembus ke ke analisa kita, LP atau liquid provider yang akan membayar kita. Begitupun nanti dengan misalkan terjadi penurunan, kita melakukan analisa bahwa Euro USD akan mengalami penurunan dan analisa yang tepat mengenai take profit lah begitu. Begitu juga liquid provider akan membayar kita. Itu adalah second market non realnya. Jadi begitu. Jadi dua arah. Berarti dua arah tetap untung. Dua arah untung ya. Oke, keren ya. Kita dua kali mau beli, mau jual itu tetap bisa. Di realnya beli USD di euro di harga murah, jualnya di itu real. Siap, terima kasih Bapak. Terus, nah biasanya ini kan kita ribut masalah izin ya. Mana pasti kita ribut masalah izin. Nah, kalau ini forex ini OJK enggak? Kalau OJK? Kebetulan sebenarnya kalau dari sisi data ya, dari data yang ada, OJK itu di bawah Kementerian Keuangan kebetulan. Sementara forex, komoditi, CDX, komoditi itu salah satunya adalah kobot, kopi dan lain-lain, coklat, itu semuanya ada di bawah Kementerian Perdagangan. Jadi kalau ini OJK, saya bertanya lagi, ini Kementerian Perdagangan bukan Kementerian Keuangan. Jadi kebetulan ada peredaran keuangan yang ada di sini dari Kementerian Perdagangan. Dia berdagang, kita. Berarti tetap jual beli. Iya, jadi kita pengawasan adalah bapeti. Kalau dari keuangan clearing berjangka Indonesia, pasar kita adalah JFX kalau di luar, Jakarta Future Exchange, atau kalau di Indonesia namanya Bursa Berjangka Jakarta. Demikian. Oke. Ya, cukup menjawab ya. Orang-orang menanya tentang izin OJK ya. OJK itu. Jadi berarti kita di sini sama sekali tidak memegang dana nasabah. Tidak memegang dana nasabah sama sekali. Untuk selanjutnya, Pak Dewa Adi, ini sama nggak sih kayak saham-saham itu? Multilateral bilateral ya. Multilateral bilateral. Saya sebenarnya menjawab grafiknya sama.
grafik. Karena chart sama, bentuk sama. Tergantung kita pakai line chart, candlestick, atau pakai bar, terserah. Yang jelas kalau dari bentuk segi grafik seperti ini sama, mau apa juga Oh, sama. iya. Yang membedakan kalau saham itu adalah pemilikan usaha. Surat berharga pemilikan usaha, kita beli saham, terus kita perdagangkan bisa. Nah, sedangkan kalau ini forex, mata uang, jadi beda ya. Jadi saham itu adalah kepemilikan usaha, dan kalau forex itu adalah mata uang. Mata Jadi uang. sudah jelas berbeda. Kalau dari segi fluktuasinya juga berbeda. Perusahaan kepemilikan usaha fluktuasinya agak lama. Jadi cocoknya untuk long term. Long term, ya. Kalau untuk perdagangan mata uang, terutama untuk Euro USD ya pairnya atau major pair kayak Euro USD, USD JPY, AUD JPY, NZD, AUD USD, NZD USD, JPY USD, JPY USD, USD JPY itu adalah major pair. major player. Cepat fluktuasinya. Di sanalah kita sebagai trader mengambil keuntungan. Jadi itu untuk short termnya forex sangat, Daily trade. daily trade-nya sangat menguntungkan. Ya. Saya nambahin sedikit ya, saham. Iya, boleh. Saham itu lembar. Jadi 30%-nya itu diperdagangkan untuk publik. Itu IDX, bursanya bursa saham Jakarta Bu. BJ ya, Bursa Efek Jakarta. Bursa Efek Jakarta. Karena lembar. Kenapa efek lembar? Nah, beda dengan forex, kontrak berjangka. Ya. Kontrak harga kontrak berjangka. Nah, seperti demikian. Jadi kita biar lebih mengetahui apa sih perbedaan forex dan saham. Jadi jangan disamakan nanti masalah saham sama forex itu sama. Ya sama, catnya sama. Catnya sama. Chartnya sama ya, Bentuknya. tradingnya sama kelihatannya Bentuknya, grafiknya ya. tapi itu sama bentuk. Cuma perdagangannya beda. Perdagangannya beda. Nah, permintaan dan penawarannya juga beda. Beda. Berarti saham itu berpengaruh dengan perusahaan. Ya, fundamental perusahaannya Fundamental juga. perusahaan. Betul. Kalau di forex lebih banyak teknikalnya dia karena daily trade. Saya tidak bilang bahwa forex itu bagus, saham itu tidak bagus, saham itu bagus. Semua itu bagus. Tergantung kebutuhan kita. Betul. Jadi kalau kita mau long term investment, good in saham. Kalau kita mau daily trading, kita pakai forex. Oke. Itu saja. Cukup. Mantap. Berarti saya pengennya yang long term sama daily lah. Nah, Oh, iya. jadi semua saling isi ya. Karena perputaran aset sekarang kan Iya. Ibu Sri Mulyani bilang perputaran aset sekarang. Oh, iya. Jadi kita harus Secara bisa orang. muter aset liquid gitu. Nah, ini untuk legalitasnya. Legality. Yes. Itu bagaimana? Legality seperti apa maksud dari perdagangan? Legalitas dari ISNet sendiri. Oh, Extend sendiri. Extend ini kan salah satunya sebenarnya mediator ya kalau nggak salah. Mediator untuk mengelingkan bahwa menghubungkan community ini menghubungkan antara si pengguna multi trade artinya trading otomatis ya, dengan broker yang ada, memfasilitator semua teman-teman kita yang baru mengenal namanya dunia forex, atau baru berkecimpung baru mengerti tentang informasinya bahwa di forex ini sebenarnya istilahnya masih banyak opportunity yang ada. Ya salah satunya menggunakan multi trade ini ya. Jadi modelnya kayak mechanical trade. Jadi dia pakai automatic seperti itu. Lebih kepada pembahasan lebih kepada penerapan software di dunia Ya trading. betul. Oke. Jadi dia bekerja secara otomatis. Iya. Otomatis. Dan Jadi- ISNet ini hanya penyalur ya. Penyalur dia fasilitator. Jadi community ini fasilitator buat teman-teman Lebih yang untuk edukasi. ya Ya, educate betul. Oke. Ya biar lebih paham juga ya. Iya. Karena banyak kan orang tahu trading Tahu tapi trading. kurang paham. Betul. Jangan dipaksain paham. Dia malah lolos. Iya benar itu. Margin call. Ketinggalan lah ya. Margin call Iya. gitu. Pakai cara yang paling gampang lah. Oke. Nah selanjutnya ini pertanyaan untuk Pak Dewa Adi. Ya, siap. Latar belakang brokernya gimana Pak? Kalau untuk latar belakang broker di kita itu masing-masing, saya sebut merek ya di sini ya. Broker Abri. Ya, broker Abri. Oke, itu yang ya. kita bisa sharing. Ini ada berapa broker emang ya? Untuk broker A ini kita sendiri sudah berdiri 24 tahun, broker B sendiri sudah berdiri 12 tahun, broker C sama 12 tahun. 12 sampai 15 tahun. 15 tahun. Jadi rata-rata offshore semua.
Ya. Offshore ini istilahnya kita tidak memiliki izin secara di Indonesia, iya tidak. Tapi kita offshore adalah lempar keluar. Jadi kita menggunakan broker luar ya? Iya, investasi keluar. Kita tidak memakai broker Indonesia. Mengapa kita memakai broker luar? Karena broker luar menyediakan fasilitas micro loan. Iya. Bisa size-nya bisa kecil. Jadi untuk semua kalangan bisa. Contoh di sini, misalkan ini, saya driver Gojek, saya ingin belajar forex nih. Kalau di Indonesia regulasinya minimum equity ada, itu di atas 10 ke atas, 10 juta ke atas. Tapi menggunakan broker luar negeri, saya bisa mulai dari yang paling kecil. Contoh di bawah 10 lah. Gitu. Jadi lebih demandable lah pada intinya. Bisa affordable itu dalam artian bisa dipenuhi, saya bisa mengusahakan untuk bisa melakukan trading. Gitu, kalau broker luar negeri. Ya sedikit-tidaknya membantu lah. Ya, betul. Ya, Jadi membantu modal yang minim pun masih bisa berjalan karena broker di Indo regulate. Karena saya ngomong regulate karena saya di regulasi yang ada cuman mini lot dan standar satu lot sama 0,1 lot. Kalau di luar itu ada namanya micro lot sama 0,01 lot, ada nano lagi sebenarnya. Nah, karena regulasi di luar jauh lebih fleksibel. Nah, dan salah satunya juga sistem yang digunakan, software yang digunakan kompatibel dengan broker luar. Lebih banyak berarti broker luar itu juga fair dia. Perdagangannya dari, kalau kita ngomongin bahasa trading, ada spread, penawaran harga, semuanya, dan sangat adaptatif lah dengan kita. Adaptif dengan kita punya software sehingga masih menghasilkan sampai saat ini. Seperti itu. Tapi bukan berarti broker Indonesia jelek ya? Enggak. Tidak. Kita hanya menggunakan broker luar negeri karena di luar negeri menyediakan micro lot, sedangkan size-nya kecil. Bisa dengan size yang kecil. Di Indonesia misalnya yang menengah lah. Menengah ke atas. Bukan lebih jelek. Bukan berarti jelek ya. Tadi tetap bagus juga. Cuman kita tidak seadaptif yang di luar, karena yang di sini juga saya lihat regulasinya di Indonesia juga masih melihat dari ketentuan pemerintah ya. Ya kalau yang dari luar punya itu istilahnya dia lebih fair, lebih terbuka semua, jadi otomatis orang pun juga lebih mengerti tentang brokernya. Betul sekali. Ya kan gitu. Lebih sering kelihatan. Ya, lebih sering terlihat. Tidak menutupi biasanya seperti itu. Oke, nah untuk broker nih, masalah broker lagi. Kalau kita ikut nih, kita join nih, kita boleh nggak memilih broker sendiri? Tidak diperkenankan sebenarnya. Kenapa? Karena kita yang dipilih oleh perusahaan adalah broker. Kenapa ditentukan brokernya? Karena yang ada adaptasi software itu sama dengan kita punya software ya. Otomatis pengambilan action apapun semuanya tuh hampir logiknya itu hampir sama. Nah, ketika dia pasti sudah ngecek juga broker mana yang kompeten, karena dia akan buka kerjasama dia otomatis dengan broker dia, dengan software sebagai software, istilahnya software tradingnya adalah MetaQuote, tetap situ yang dipakai seluruh dunia dengan dari software sendiri. Tapi begini juga, kalau dia misalkan daftar mau di broker kita kan ada 3 nih. Ada 3, terus dia mau pilih di antara 3 ini bisa. Iya. Tapi di luar 3 ini tidak bisa karena yang menerima software auto trade hanya 3 broker ini. Nanti mungkin akan ada lagi gitu. Karena sembarang tempat. Iya. Dia pasti akan lihat win rate-nya dulu. Dia ngecek dulu segimana adaptifnya si software ini sama broker-brokernya. Ya, betul sekali. Apabila dia tidak memungkinkan atau dia di tengah jalan ada something, artinya software ini kan dia juga harus, dari perusahaan juga harus mempertanggungjawabkan software-nya. Nah, karena ini istilahnya sampai saat ini 3 tahun ya kan? Iya, itu sudah masih bisa menghasilkan selama bulanan ini, itu saya cukup salut dengan konsistennya dia. Ini saya simpel mikir ya. Yang juga sudah pro. Dia kan sudah pro trader. Ya betul. Dia nunjuk sudah pro trader betul. Sudah pasti sudah punya pengalaman.
kita contoh saya masih newbie masuk ya, belum saya masih pas kuku ini bayangin daripada yang lain. Kita praktisi biasa ya, baik. Tapi ya kalau menurut pribadi saya lebih baik ngikut yang pro dulu gitu. Kalau kita memilih yang lain nanti sesat. Bagaimana kita sukses? Cuma memang dari software sendiri dia juga menyediakan pembuatan software. Ya, jadi betul. orang juga mau dia buat sendiri, mengadaptasi dia punya trading seperti apa juga bisa. Itu juga disediakan. Bisa dikolaborasikan ya. Bisa dikolaborasikan sebenarnya. Cuman itu pun dituntun dengan softwarenya. Itu bentuk yang lain. Yang sekarang saat ini sedang gandrung, sedang jalan itu adalah dari tiga broker ada sama satu broker untuk ultimate page. Oke, berarti investor yang sudah ikut pun boleh memilih broker yang sudah diajak kerjasama. Betul. Tidak boleh menggunakan broker luar. Betul. Ya, broker slide 3 yang disetujui. Ya. Karena- Nah, untuk selanjutnya siapa sih yang bertanggung jawab tentang investasi? Bisa Pak Andri jawab dulu? Oke. Kira-kira gini, kalau di investasi khususnya di dunia broker dan lain-lain, itu account atas nama pemilik account sendiri, atas nama kita sendiri. Jadi yang bertanggung jawab kita sendiri terhadap investasi kita. Nah, manajemen risiko dan risk management dan beberapa perhitungan return of investmentnya seperti apa itu dihitungkan dengan gamblang terbuka. Contoh maksimum dia loss adalah 25% dari modal. Berarti kita sudah siap kehilangan modal 25%. Nah, itu adalah tanggung jawabnya Itu adalah kunci awal yang kita pegang sebelum kita melakukan dunia perdagangan di komunitas ini. betul. Yang di sini kan hanya memfasilitasi. Nah, jadi di sini kita tidak pernah menawarkan apa-apa, karena di sini ya kalau misalnya kita hanya mengedukasi, jika tertarik, oke, we start trade, and then kamu sudah harus siap dengan yang Risk namanya risk yang ada, karena di setiap perdagangan itu selalu ada risiko, di setiap investasi itu ada risiko, karena awal dari adanya investasi itu adanya perdagangan, nanti menjadi suatu investasi jika menghasilkan terus dan menimbulkan aset dari Secara repetisi dia. Berarti tetap ada resiko. Ada risknya tetap karena diminimalis dengan software tersebut. Jadinya otomatis kita selalu ngomong penanggung jawabnya adalah kita sendiri, diri sendiri, karena akunnya atas nama diri sendiri. Jadi kapanpun dong kita bisa. Kapanpun bisa tarik anytime. mobil kita nabrak, siapa yang nyalahin mobilnya? Enggak dong. Oke, benar. Jadi Jadi sebenarnya putaran aset yang liquid menurut saya. Iya. Liquid itu istilahnya seperti apa? Saya punya dana 100 juta, terus gerut jadi 120, di akun saya 120, mau ditarik sewaktu-waktu bisa. Nah, itu namanya putaran aset yang liquid menurut saya. Jadi bukan berupa barang, bukan berupa meja, tanah atau apa. Nah, itu saat ini semua banyak di aset yang berupa paper contract dan money management semua. Oke. Untuk selanjutnya nih, ke Bapak Dewa Adi. Uang nasabah dikumpulkan di perusahaan software auto trading atau tidak? Tidak. Kenapa? Nah, kalau kita melakukan trading, uangnya masuk ke broker. Oh, Kita nasabah mendapatkan kontrak perdagangan yang ada di sana, klausulnya ada leverage-nya berapa, lot perdagangannya berapa, itu yang kita terima. Jadi kalau di perusahaan penjual software apa fungsi apa haknya dia, wewenangnya dia Untuk mengumpul dana masyarakat. tidak ada. Di mana-mana kita melakukan perdagangan di bursa, itu uang pasti masuk ke broker dulu, baru ke bursa. Artinya gini ya Pak, kalau saya boleh menambahkan, di buka akun di broker atau buka akun di bank itu sebenarnya sama kan? Masuk uang. Jadi buka akun di bank adalah untuk menabung atau menyimpan. Kita dibungakan sama bank dan dikasih admin. Iya, betul. Nah, kalau kita buka di broker, kita tidak kena apa selama kita nggak berdagang. Ya, betul sekali. Jadi ini rekeningnya kita. Seperti halnya gini, kita buka broker kan ada rekeningnya. Ini kayak di forex ini ya. Ini saya perlihatkan. Ada
ada 12.677. Dia nggak akan gerak. Sama kayak kita punya tabungan di bank. Kita nabung 125 juta. Jadi kalau kita nggak pernah tarik ya, nggak pernah diapa-apain ya segitu-segitu aja. Begitupun juga di broker sama. broker. Tapi bedanya kalau di bank kita per bulan dapat namanya bunga. Oke. Hasil dari pengelolaan uang yang dilakukan oleh bank itu. Sedangkan kalau di broker, kalau nggak kita lakukan perdagangan, uangnya nambah nggak? Enggak. Enggak dong. Terus Kalau di- ada biaya keluar nggak? Enggak juga. Nggak Kalau juga. kalau di broker seperti itu. Ketika orang tidak mulai berdagang, biaya apapun tidak keluar. Tapi Tidak. ketika di bank, kita tidak ngapa-ngapain tapi dia tetap keluar. biaya tetap keluar. Iya ya. Beda di biaya. Benar, ada biayanya ya. Ya. Tapi tidak bukan berarti bank jelek, tidak. No. Tidak. Karena bank salah satu liquid provider LP, LP, melakukan salah. kita perdagangan mata Perdagangan uang. mata uang salah satunya. Oh, jadi kalau nggak ada bank kita nggak bisa melakukan Nggak bisa perdagangan mata uang. berdagang juga. Tidak ada. Oke, untuk selanjutnya orang banyak tanya nih Pak. Biasanya kan orang-orang bilang rumahnya besar, money game nggak sih? Nah ini untuk Pak Dewadi, kira-kira gimana? Saya lupa ya. Silakan. Pak. Jadi begini, money game itu adalah dari uang ke uang. Saya terima uang dari ibu Ayu ke saya, ya. Terus uangnya nggak saya apa-apain, saya kumpulin aja. Nanti saya cari Bapak Andre, saya kumpulin uang lagi. Saya terus kasih ibu Ayu. Saya nggak memperdayakan tidak. Itu dari uang saya kumpulin, tapi saya kasih member yang duluan gabung. Siapa duluan gabung? Ponzi dong. Iya, master pasti. Jikalau sudah yang namanya kamu nyimpan uang 10 juta, terus kamu nanti bulan depan dapatnya 100 juta, it's not make any sense. Itu tidak masuk akal. Kalau saya nyimpan 10 juta, bulan depan saya dapat tambahan 2% dari tabungan saya, masih masuk akal. Masih masuk akal ya, Iya. karena menurut saya masih besar sekali itu untuk ukuran lembaga yang mengelola keuangan. Kecuali itu maaf ini arisan yang tidak berizin apa itu menurut saya masih besar. Iya. Money game itu tidak bisa kita trace uang kita diapain. Betul. Tidak. Money Instrumennya game tidak jelas. itu tidak ada namanya perdagangan. Yang ada hanya mengumpulkan member, menarik uang dari member dan membagikan hasil uang member yang dikumpulkan ke member-member yang di awal. Jika money game itu masih banyak peminat, member-member dari awal masih tetap mendapatkan keuntungan. Begitupun member-member baru. Begitupun juga faktor lagi satu, jika si punya money game ini bersifat baik dan mungkin tidak ada yang money game baik, ya Namanya juga money game. Jadi menurut money game itu satu tidak bisa kita lihat perdagangannya seperti apa, uang kita diapain, kita tidak bisa tracing sebulan satu hari seperti apa, gitu loh. Dan biasanya hasil yang ditawarkan selalu besar, Iya, luar biasa. luar biasa. Lebih. Modal sekecil-kecilnya untuk sebesar-besarnya. Kalau ada saya juga mau. Semua juga mau semua ya, juga Pak, mau ya, betul lah. seperti itu. Tapi enggak ini, Nggak make sense gitu. enggak make sense dan enggak diridoin menurut saya. Wah, Iya, betul. Karena kan dari sistemnya sudah nggak jelas. Iya. Ya kan dari sistem nggak jelas ya. Iya. Dari sistem tidak jelas dan instrumennya juga instrumen yang mereka create Sepertinya biasanya. gini Pak, kalau buat manajemen itu kita nggak usah pandai-pandai berilmu Pak. Iya. Ya, pandai-pandai berkawan saja. Banyak kawannya Banyak ya. kawan, Kita kumpulin. Nih, kumpulin. istilahnya ini instrumennya mereka buat nih. Nih kesimpulan saya, instrumennya mereka buat karena ada yang bisa dibagi, mereka buatlah money game itu. Iya. Jadi orang di mata itu difokuskan pada instrumen yang mereka buat. Yang sementara yang kita ini memang ada secara multi levelnya ada. Cuman yang instrumen yang kita tuju adalah pasar yang sudah tidak pernah hilang. Kira-kira pasar seperti bilateral dan multilateral itu bisa hilang nggak Pak? Semasi dunia ini tidak ditabrak oleh asteroid. Harus ada Asteroid loh. asteroid. Jadi semasih negara berkembang, negara maju itu memiliki mata uang, otomatis perdagangan ini bilateral ini Bahkan ada. alien masuk ke bumi pun jika mereka tidak membuat onar, kita masih tetap berdagang. Berdagang. Artinya perdagangan ini bukan perdagangan yang istilahnya dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun enggak. Tapi ini sudah bertahun-tahun. COVID-19, contoh, ini saya menambahkan sedikit. COVID-19, semuanya kok padam ini masih. Ya karena kita membeli APD juga masih pakai duit. Iya, betul. Menyalurkan uang ke luar negeri pakai apa lembaganya? Bank pasti. Offshore tetap jalan. Jalan. Terus pengiriman tetap jalan kan? Jalan kan? Nah, jadi istilahnya Semati-matinya bisnis pasti tetap aja kita bayar. Ada. Listrik, BHN. Lalu apa?
Bang. Artinya Jadi tetap bank ya. perputaran itu selalu Selalu ada. secara money ya. Money secara uang tetap ada. Mungkin saat ini lesu, agak menurun. Cuma Sektor tetap realnya ada. cuman secara volume market kita pada saat masa pandemi itu Tinggi sekali. tingginya bisa naiknya bisa di atas 20, 30, sampai 50%. Cuman banyak orang yang tidak mengerti dengan edukasi. Iya. Tugas community-nya kita salah satu adalah Mengedukasi agar tidak sesat. sesat, betul. Kayak money game tadi, betul. Money game instrumen tidak jelas, tapi kita menjelaskan bahwa instrumen ini jelas. Kita tetap mengedukasi ya. Edukasi dulu. Iya. Oke, untuk Bapak Andre, Ya. kita ngomong masalah bank barusan ya. Oh iya. Kenapa hasilnya Mantap. lebih besar? Pemerintah. Ya, mantap sekali, Pak. Ya. Oke, kenapa hasilnya lebih besar daripada hasil deposito di bank? Oke, deposito itu merupakan dana mahal di bank sebenarnya. Sekali. Kalau saya bilang deposito kalau kita di perbankan dana mahal itu. Ya, karena kalau deposito ditarik, bank sudah kilang-kilang gitu. Iya. Dulu kalau bahasa Bali itu kilang-kilang, kalau kita Indonesia kan bank itu sudah bingung ya. Contoh deposito besar orang, mereka tarik itu kita sebagai marketingnya disuruh nyari penggantinya pasti. Harus itu. Hari itu kalau bisa. Hari itu kalau bisa ada penggantinya. 10 miliar pos, 10 miliar harus masuk. Betul. Jadi otomatis deposito kenapa dia punya hitungan? Dia satu mengikuti dari pemerintah juga. OJK mengeluarkan istilahnya layering untuk deposito di bawah obligasi retail Indonesia. Itu deposito pasti di bawahnya itu. Karena obligasi retail adalah obligasi yang kecil-kecil, tapi istilah kata nih, pemerintah membutuhkan dana, rakyat harus membantu, gitu lah, membantu pemerintah. Nah, kalau di deposito itu per annum hitungannya. Per annum itu misalnya per tahun. 5% per tahun atau 6% per tahun. Sekarang ini masa pandemi 3,5 sampai 4%. 3,25 apa 3,5 Pak? Per tahun. Berarti 0,0 sekian per bulan. Kenapa kita punya lebih besar? Karena kita perdagangan. Balik lagi ke perdagangan. Kalau perdagangan berarti orang dagang minimal mereka bisa membukukan 1 bulan tuh 5%. Terjelek. Terburuknya adalah 5%. Kalau orang jualan ya? Ya. Bapak penjual kan dulu? Ya, Dagang. let's say kita punya uang 50 juta. Kita melakukan perdagangan, omset kotor tembus di 40 juta lah. Contoh ini omset kotor. Kalau kita ngomongin itu bersih, tembus betul 5 sampai 10%. 5 sampai 10%. Modal 50 juta buka warung, sebulan dapat 5 juta 6 juta, make sense? Make sense. Make sense. 50 juta dapat 5 juta masih oke ya. Oke. Nah, berdasarkan itu saya melihat perdagangan di forex sama sebenarnya itu sistem leverage-nya ini yang kita pakai. Seperti itu. Jadi kenapa lebih besar? Karena kita ada sistem leverage satu. Yang kedua, deposito itu punya rule dari pemerintah. Yang persentasenya sekian. Nah, kemudian dari kita bisa dapat keuntungan karena kita berdagang. Otomatis kita punya target yang persentasenya ya Lebih besar. Di mana-mana terburuknya itu 5% sebulan sih ya. Ini cuma saya masukkan ya Pak ya. Ya. Saya permudah bahasanya. Ya. Kalau kita berdagang, kita tahu barang kita apa. Kita jual ke siapa, kita ngambil untungnya berapa. Betul? Betul. Nah. Kalau kita deposito, kita titipin dananya ke orang lain, nanti orang lain yang mengelola, kita hanya terima bersih per tahun. Betul? Betul. Oke. Mungkin next kita akan sharing-sharing lagi tentang trading, tentang IceNet. Dan Ya. saya ucapkan terima kasih banyak Sama-sama. sudah hadir, sudah Ya. mampir. Terima kasih Terima banyak. kasih. Dan Terima kasih. sampai Semoga jumpa. berguna. Oke, ya siap. Pastinya berguna dong untuk teman-teman yang lain nanti yang Betul, nonton ini. betul. Ya. Oke, terima kasih Terima dan kasih. selamat sore. Sama-sama. Sama-sama.